Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kunatiara Sangkaradi, nomor absen 22. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan ekonomi. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dan diperlukan dirinya di masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang kedua, pengertian ekonomi. Secara umum, bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber budaya, material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Hubungan pendidikan dan ekonomi. Hubungan pendidikan dan ekonomi berdasarkan resiprokal, makin tinggi derajat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Sementara itu, semakin tinggi derajat kehidupan ekonomi seseorang akan berpotensi lebih besar meningkatkan pendidikannya. Peran pendidikan pada ekonomi tradisional dan modern di lingkungan pendidikan keluarga pada ekonomi tradisional yaitu mempersiapkan anak agar secepat mungkin melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada ekonomi modern, lingkungan keluarga berperan melakukan pengasuhan dasar, menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu, mendorong, membantu, mengawasi anak pada sistem persekolahan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan sekolah pada ekonomi tradisional berperan mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar. Pada ekonomi modern, sekolah mempersiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan masyarakat pada ekonomi tradisional berperan menyediakan modal untuk ditiru, menyelenggarakan latihan atau magang, dan menyelenggarakan upacara inisiasi. Pada ekonomi modern, lingkungan masyarakat berperan menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir, menyediakan media komunikasi, dan menyediakan arena kompetisi. C. Proses sosialisasi di sekolah. Proses sosialisasi adalah salah satu bagian penting dalam pendidikan, karena dalam pendidikan prosesnya terjadi dengan cara bersosialisasi. Artinya, setiap pendidik atau masyarakat kepada peserta didik untuk memberitahu sesuatu atau ingin mengajarkan sesuatu, yakni dengan cara sosialisasikan terlebih dahulu kepada peserta didik. Dengan begitu, akan sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik tentang apa yang hendak dipelajari. Kehidupan individu tidak terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Berikut tahap-tahap dalam sosialisasi seseorang. A. Tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. B. Tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. C. Tahap siap bertindak.
Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. D. Tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa, sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. D. Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Budaya dan iklim organisasi sekolah secara konsisten ditemukan berkorelasi positif dengan prestasi belajar. Penelitian Cheng 1993 menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya organisasi yang kokoh cenderung dipandang lebih efektif dalam hal produktivitas, kemampuan adaptasi, dan keluasan. Dengan demikian, kinerja sekolah ditentukan oleh suasana atau iklim lingkungan kerja pada sekolah tersebut. Di negara maju, bisa tentang iklim kerja di sekolah telah berkembang dengan mapan dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembentukan sekolah-sekolah yang berhasil. Ditegaskan bahwa jika guru merasakan suasana yang kondusif di sekolahnya, maka dapat diharapkan siswanya akan mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Kekondusifan iklim kerja suatu sekolah mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh komunitas sekolah tersebut, khususnya pada pencapaian prestasi akademik siswa.